Mbak. Sus. Perkenalkan Mbak, saya Perawat Aisyah, biasa dipanggil Perawat Ais. Saya mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menemani Mbak sampai sesi selesai. Apakah betul dengan Mbak Zahra? Ya, betul. Baik, betul dengan Mbak Zahra ya. Gimana Mbak perasaannya pada hari ini? Saya agak cemas. Oh, Mbak Zahra agak cemas nih. Bagaimana tidurnya tadi malam Mbak? Kurang nyenyak juga. Oh, tidurnya Mbak Zahra kurang nyenyak. Apakah akhir-akhir ini Mbak Zahra itu mempunyai pikiran yang terganggu? Iya, kadang pasti muncul pikiran kayak gitu. Oke, pikirannya terganggu. Apakah Mbak Zahra juga memiliki kayak ingin untuk menyakiti diri sendiri? Kalau itu sih saya belum tahu ya harus bagaimana. Jadi saya cuma diam aja. Oh, jadi ketika pikirannya muncul, Mbak Zahra akan melakukan kegiatannya itu hanya diam saja seperti itu ya. Baik Mbak Zahra, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang cara menghindari dan juga mengendalikan ketika pemikiran negatif muncul dan atau Mbak Zahra ingin bunuh diri. Tujuannya yaitu agar ibu mengetahui benda berbahaya yang ada di sekitar sehingga Mbak Zahra tidak melakukan resiko bunuh diri begitu. Untuk waktu pertemuannya nanti diperlukan sekitar 15 menit dan tempatnya Mbak Zahra ingin di mana? Di sini saja. Baik, di sini. Apakah Mbak Zahra bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau begitu saya mulai ya Mbak. Jadi hari ini saya akan membantu Mbak Zahra untuk mengenali dan mengendalikan pikiran yang negatif yang dapat membahayakan diri Mbak. Nah, bunuh diri sendiri itu merupakan kondisi di mana Mbak itu memiliki pemikiran yang putus asa, ingin menyerah, dan ingin menyakiti diri sendiri begitu Mbak. Nah, pikirannya itu dipengaruhi oleh pikiran Mbak, yaitu psikologis, emosional maupun kondisi mental. Dengan ibu melalui mengenai risiko bunuh diri itu bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialami ibu, untuk mencegah terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri dan meningkatkan kemampuan ibu dalam mengelola stres begitu. Baik Ibu, sebelum kita mulai, saya akan memastikan lingkungannya aman dari benda-benda tajam dan saya akan mendampingi Ibu agar ibu dapat mengendalikan dorongan yang menyakiti diri sendiri. Nah, contohnya jika ada benda-benda yang membahayakan di sekitar ibu, sebaiknya ibu itu menjauhi atau ibu tidak memegangnya, begitu ya Bu. Bagaimana kalau saya ajarkan untuk menghindari jika pikiran-pikiran negatif atau suara yang muncul di pikiran ibu itu hilang? Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Ibu, jadi seperti ini, jika suaranya itu muncul, Ibu bisa dengan menutup kedua telinga Ibu dengan tangan sekencang seerat-eratnya dan Ibu langsung melakukan ucapan seperti jauhi saya, pergi dari sini, pergi kamu palsu, begitu ya Bu. Ibu bisa melakukannya seperti itu. Nah, sekarang mungkin Ibu bisa mencontohkan apa yang sudah saya ajarkan tadi. Baik, jika suara-suara itu muncul, saya harus menutup erat kedua telinga dengan tangan, Ya. lalu bicara dengan jauhi saya, kamu suara palsu. Gitu. Iya, betul Ibu. Jadi Ibu bisa melakukan tindakan seperti itu untuk mengendalikan suara-suara negatif yang muncul. Nah, dengan cara ini Ibu mampu mengendalikan suara tersebut sehingga dorongan seperti menyakiti diri sendiri itu bisa terhindari begitu Ibu. Untuk sesi pertama pada hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaannya Ibu setelah mengetahui bahwa benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu dan bagaimana cara untuk menghilangkan atau menghindari suara-suara negatif yang muncul? Saya merasa lebih bisa mengontrol dan mengendalikan diri. Baik, kalau begitu mungkin Ibu bisa menyebutkan benda-benda apa saja yang dapat membahayakan diri Ibu sendiri? Seperti pisau, gunting, benda-benda sama. Iya, betul.
Kalau tadi cara untuk mengusir suara-suaranya, Ibu bisa melakukan dengan cara bagaimana? Jika suara itu muncul, saya harus menutup kedua telinga saya dengan menggunakan kedua tangan, lalu sambil mengucapkan pergi jauhi saya, kamu suara palsu. Baik, betul sekali Ibu. Jadi itu merupakan tindakan yang bisa Ibu cegah dan bisa Ibu lindungi untuk diri sendiri. Nah, selama kita belum bertemu lagi untuk besok, mungkin Ibu jika melihat benda-benda yang berbahaya di lingkungan Ibu segera jauhi ya Bu. Dan jika Ibu ingin menggunakannya seperti pisau ataupun gunting, Ibu perlu didampingi oleh pihak keluarga jika di sini ataupun rekan-rekan Ibu di bangsal begitu ya Bu. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara berpikir positif tentang diri Ibu dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga begitu. Kalau begitu, Ibu ingin tempatnya berada di mana? Di sini saja nggak apa-apa. Baik, untuk tempatnya di sini, untuk waktunya besok jika jam 9 bagaimana Ibu? Ya boleh jam 9. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu untuk sesi kali ini. Dan jika Ibu memerlukan bantuan ataupun ada yang ingin ditanyakan, Ibu boleh menuju ke ruang nurse station begitu ya Bu. Kalau begitu saya izin pamit, permisi Ibu. Ya, terima kasih.